Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Saudaraku, lagi di ruang transit di bandara di Cengkareng. Nanti jam 11 terbang ke Koreanya. Mengisi waktu kosong ya. Coba saya akan bahas masalah seminar pendalaman sholat khusyuk yang ada infak 300.000. Perhatikan, saya bacakan WA ya. Bisa nggak, Dek? Bisa di close nggak? Apa namanya? Di zoom, dibaca. Jangan gerak ke atas lagi. Nah sudahlah, dibaca Abi aja Pun. Kembali ke Abi. Ini miring sayang, miring sayang. Ayo diangkat lagi, diangkat. Pun. Gak apa-apa, miring titik. Tak baca ya saudaraku, ini mewakili banyak orang. Tapi ini yang positif. Ini yang positif ya. Assalamualaikum, jangan nggih. Besok lagi kalau mau salam assalamualaikum yang lengkap. Gus Nur, demi Allah saya benar-benar tulus bertanya supaya saya tidak suul adab. Bisakah jenengan jelaskan sejelas-jelasnya soal seminar sholat khusyuk yang jenengan laksanakan dengan infak 300.000 kemudian dapat sertifikat? Pertanyaan saya, sertifikat itu untuk apa dan kenapa mesti diinfakkan? Kenapa? Iya, siapa? Oh iya ya, sebentar ya, sebentar. Sertifikat itu apa dan kenapa mesti diinfakkan? Kenapa mesti di hotel? Kok tidak di masjid? Saestu kula tulus bertanya, tidak ada unsur aniaya ten jenengan Gus Nur, nyuwun tolong dijawab. Bagus kan? Sementara di luar sana banyak akun, banyak grup yang nyinyir. Wah, jual beli agama. Waduh, sholat dikartiskan. Ternyata dia sendiri yang pelacur agama. Saudaraku, seminar 300.000 di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Seminar yang paling murah itu ya Gus Nur, ya aku. Ya sojok Gus Nur, Cak Nur. Seminar tuh rata-rata 3 juta, 6 juta, 10 juta. Ini 300.000. Oke, tak jelas no. Nggih pun, saya nggak melayani yang nyinyir, saya nggak melayani yang negatif. Ada akun Facebook dikirim ke saya, tak lihat fotonya, kayaknya intelektualitas, kayaknya aktivis, kayaknya hebat. Tetapi saya baca postingannya, astagfirullah. Wes tak jawab ya saudaraku, tak jawab nggih. Ini aku menjawab jenengan, menjawab yang baik ya. Pertama, kenapa kok jenengan itu berpikir 300.000-nya? Kenapa? 300.000, 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 300.000. Kenapa kok berpikir 300.000-nya? Padahal sudah sering saya jelaskan. Seminar itu saya murni tenaga, pikiran, ilmu, murni gak cari uang, murni minus, murni ibadah. Kenapa kok hanya 300? Kenapa kok? Sebenarnya Anda tahu sih, itu kan hotel nyewa, hotel mahal nyewanya saudaraku. Ya dulu waktu 250.000 hotelnya itu 190 lah dengan makannya. Sekarang hotelnya naik.
Oke, 215.000 itu untuk hotel. 215.000 untuk nyewa gedung dengan fasilitasnya dua LCD proyektor, audio, bayar sound systemnya, bayar bagian lightingnya, dan lansak piturutnya. Terus dapat makan dilurusin. dalam boten, dapat makan ya kan, makan siang, terus dapat 2 kali snack, coffee break ya kan, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu 215 untuk hotel. Terus sisanya untuk buku, nanti antum dapat buku Rahasia Karomah 13. Buku itu harganya 35. Terus dapat sertifikat, nyetak sertifikatnya itu 8.000. Terus dapat macam-macam, dapat tas, dapat kenang-kenangan. Itu tidak penting, itu nggak bernilai sebenarnya. Yang penting Anda dapat ilmu. Itu yang pertama ya. 300.000 itu minus. Kenapa Anda kok berpikir 300? Wow. Kaya dong. Pelacur agama jual, sholat kok sertifikat, sholat kok dijual, bla 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 bla. Kenapa? Yang pertama ya, 300 itu minus, saudaraku, minus. Ya dimakan Anda, ya ilmunya balik ke Anda duduk di ruangan yang ber-AC, yang enak, yang mewah, yang tenang. Pertama ya. Yang kedua, kenapa kok di hotel, kok nggak di masjid? Lu masa seminar di masjid? Ya seminar ya di hotel, kan nggak ada salahnya. Ilmunya diperdalam di hotel, nanti penerapannya di masjid, kan nggak masalah. Kenapa aku sih kok harus di hotel, kok nggak di masjid? Saudaraku, pertama ya, yang namanya seminar itu kan judulnya saja pendalaman sholat khusyuk. Oke, saya potong sebentar. Ada loh orang ikut seminar itu niatnya busuk. Kan di dalam acara itu kan dilarang merekam, dilarang keras merekam. Tapi ternyata ada peserta yang diam-diam merekam. Saya biarkan. Oke, saya potong ceritanya. Begitu acaranya selesai, orang itu tiba-tiba salaman, meluk saya, meluk beberapa panitia. Orang itu bilang begini, Gus, jujur saya datang ke sini ikut seminarmu ini. Saya itu niatnya jahat, Gus. Saya ingin melihat apa sih materinya, apa sih, dan akan saya jadikan bahan untuk menghancurkan dirimu. Tetapi setelah saya ikuti acaranya, Gus, ya Allah, jangankan 300.000, 500.000, 1 juta saya bayar, Gus. Minta maaf saya ya, Gus ya. Pun kembang no. Masa di masjid nyetel musik? Itu kan ilmu hidup, motivasi. Ada musik yang menggelegar, ada sholawat yang menggelegar, ada permainan lampu, kapan mati hidup lampu. Butuh ketenangan. Namanya seminar, masa di masjid? Piye? Ayo sing nyinyir pekok apa piye? Nggak bisa kalau di masjid, harus di hotel, tenang. Pon, yang kedua. Yang ketiga, itu pesertanya kan dari luar kota, dilaksanakan di Surabaya, tapi pesertanya dari Jakarta, dari Tangerang, dari Banyuwangi, dari Palembang, dari Kalimantan. Kadang bawa keluarga, satu keluarga, anak, istri, sak keluarga. Masa mau tidur di masjid? Itu acaranya kan minggu pagi. Itu Sabtu sudah datang, sudah tidur di kamar. Ceto. Masa mau kelesetan di masjid? Sebenarnya kamu paham, ini bukan masalah 300.000-nya. Selamat malam. Ya, malam-malam. Good night. Oke. Where are you from? Belanda. What are you doing? Thank you. Vlog Belanda. Halo. Oke. Terima kasih. Okay. You're going to Belanda? Ya. I'm going to Korea. Oh, nice. Yes, Hey, thank you. see you. See you.
Iku mau Gusti Allah sing gerakno ngono iku mau rek. Wis ya, cetha ya. Ndak ada masa dari luar kota bawa keluarga mau tidur di masjid. Ya, ndak mungkin ya. Udah. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi 300 itu kembali ke dirimu minus ya. Gelombang kedua minus 10 juta. Kasihan. Nanti tak jelaskan ya. Gelombang ketiga minus 3 juta. Kami sudah siap itu. Pun 300 minus, dapat makan, nyewa gedung, fasilitas untuk dirimu supaya tenang, khusyuk, menerima materi, ruqyah materi, ilmu hidup, bisnis bagaimana supaya sukses, sholatnya itu bagaimana dijelaskan pakai slide, pakai materi, diputarkan film-film, masa di masjid muter film. Ya, terus apa tadi yang kedua tadi? Yang kedua tadi apa? Lupa aku. Apa yang kedua, Dek? Ya wes intine ngono. Terus yang ya nggak mungkin di masjid rek, wong seminar kok di masjid. Yang ketiga banyak dari luar kota sama keluarganya, nggak mungkin tidur di masjid. Yang keempat apa? Yang keempat tim panitia. Nah, ini perhatikan, nggak popo yo, awakmu nyinyir nggak popo. Aku harus menyampaikan ini. Panitia itu yang inti itu terdiri dari 5 orang. Coba dilihat videonya, sudah saya unggah di YouTube itu. A, B, C, D, E, terdiri dari 5 orang. Ini orang kaya semua, pengusaha sukses semua. Lihat videonya itu, pengusaha rumah makan. Ada suami istri yang namanya Pak Pur sama Bu Pur, itu konsultan travel, Pak Purwono. Istrinya itu bergerak di bidang furniture, ekspor ke Jepang, kerjasama dengan Jepang, omsetnya ratusan juta, ya orang kaya semua. Terus kemudian ada beberapa panitia, intinya orang kaya semua, nggak butuh duit 300.000. Makanya ketika Anda bilang 300, pelacur agama, wah, sholat khusyuk dijual. Nah, dengan ada yang sinis, kadang aku kasihan. Kalau aku nggak apa-apa, kadang aku ya Allah, kasihan teman-temanku, panitia-panitiaku itu. Panitia itu kan orang-orang yang pengusaha yang tidak pernah dicibir orang. Panitiaku bantu seminar tuh betul-betul tulus, bahkan korban uang, bahkan kamar bayar sendiri, minus. Si masang banner, nyetak banner, kepercetakan, bungkusi buku. Itu orang kaya semua itu, dengan rendah hati, demi engkau, demi jamaah. Jadi aku mikir ya Allah, moga-moga koncoku sabar, temanku sabar ya, teman-teman panitia itu. Apalagi ya memang harus di hotel. Haram seperti darah babi kalau ada lebih masuk ke perutku. Haram. Dan selalu meludak. Sekarang kalau kamu nyinyir, sekarang lo sudah hampir memenuhi batas kuota. Sudah. Di satu sisi kamu nyinyir dengan pola pikirmu yang cetek, yang kotor. Di sisi lain sudah sibuk. Sudah dari Bintaro, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Bayangkan, lokasinya di Surabaya. Dari Jakarta, dari mana-mana, naik pesawat. Berapa tiket pesawatnya itu? Kamu nggak berpikir ke sana. Apalagi pun nggih, kira-kira jenengan anu nggih, sampun cetha nggih. Sertifikat itu untuk apa? Itu bukan sertifikat sholat. Coba engkau ikut pelatihan, ikut pelatihan bekam, ikut pelatihan apa spiritual, ikut seminar motivasi, seminar multi level atau apapun, pasti engkau dapat itu namanya sertifikat itu. Sebagai simbol kebahagiaan, ya Allah, dibingkai ditaruh di tembok ruang tamu. Begitu imannya drop, iya aku pernah ikut seminar sholat, bangkit lagi, sugesti, nggak ada hubungannya sama sertifikat khusyuk. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, full day, di hotel mewah,
Hanya 300.000 Anda permasalahkan itu. Semiskin itukah imajinasimu? Semiskin itukah akhlakmu? Semiskin itukah mentalmu? Secetek, semiskin, sekeruh, sekotor itukah jiwamu? Siapa? Denny Siregar. Denny Siregar. Kayaknya Anda tuh intelek kalau tak lihat potonganmu, posturmu itu kayak cocok lah jadi pejabat di Korea, Mas Dedi. Salam tuh teman-teman di Korea. Hai teman-teman. Alhamdulillah. Gue sedang perjalanan ke Korea Selatan. Mohon doanya, semoga lancar semuanya. Amin. Tak selesaikan 3 menit lah ya. Ya sudah, saya nggak usah bahas orang lah ya. Intinya begitu. Buat ya kalau kamu boleh, Gus saya punya masjid tertutup bagus, boleh gitu loh, kasih ide gitu loh, kasih solusi. Kapan itu saya ditelepon BNI, Bank BNI, Gus saya tertarik dengan seminar sholat, atasan saya semua kepala kepala area itu ingin mengundang Gus Nur dan tim mengadakan seminar sholat khusyuk, tapi tidak di hotel tapi di gedung, kami yang menyiapkan fasilitasnya. Kira-kira bagaimana? Wah, khusus karyawan Bank BNI. Ya kalau itu free lah, nggak usah mikir duit kalau gitu. Ya begitu saya. Subhanallah. Sudah, saya tutup ya. Terus yang kedua tadi ada beberapa orang juga yang bilang Gus Nur sekarang betul-betul lagi dihujat habis-habisan sama NO intinya lah. Yang pengajian dakwah bisnis apalah gak apa-apa nggih pun mboten usah dilayani pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting saya di Korea, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong saya ndak pernah narjet panitia. Kalau ngundang Gus Nur sekian juta ndak. Telepon panitia yang di Korea itu. Mulai tanya, mulai pendekatan sampai deal, ndak pernah ngomong anggaran. Dan di rekening saya ada saldo itu, jaga-jaga. Kalau memang panitia nanti misalkan ini ya, sampai misalkan minus nggak nyangoni atau apa, saya bisa beli tiket sendiri pulang Korea Indonesia. Dan itu sudah sering begitu tuh saya alami, nggak masalah. Sabar yo, temen, dulur, jamaah, BMI, TKW yang merasa satu hati, sabar yo, seduluran yo. Yang penting aku nggak pernah merugikan dirimu nggak pernah merugikan diriku. Gak apa-apa, orang biasalah ngomong seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo tanggal 6 Agustus. Kayak tadi itu niat busuk, aku tak ikut seminarnya Gus Nur. Tak niat cari kesalahannya, tak jadikan senjata untuk menghancurkan Gus Nur. Kayak tadi itu orang tadi itu. Shallu ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.